selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita boleh bersama-sama di hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita kembali akan menikmati ibadah di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Kiranya semuanya tetap sehat, semangat dan sukacita karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam kehidupan keluarga kita. Kita akan mulai dalam ibadah kita. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, persiapkan hati kita dengan pujian bersama keluargaku. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita, dengan saudara kita bersatu hati di dalam masuk ibadah kita. Bersama keluarga kita berkomitmen untuk melayani Tuhan. Bersama keluargaku, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan bersama keluarga kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Benar ya
Tuhan, bagi kami Engkau segalanya, bagi keluarga kami Engkau segalanya Tuhan. Tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan seperti kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada minggu kedua di bulan Juli ini Tuhan, di pertengahan tahun ini Tuhan, kami boleh melewati segala apapun bersama dengan keluarga kami. Itu semua karena kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang Engkau berikan. Perlindungan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing, Jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Waru, bersehati untuk mengikuti ibadah secara streaming bersama-sama. Tuhan, kami percaya Tuhan, jikalau kami bersatu hati di dalam keluarga, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa akan memenuhi di dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, dan saat firman-Mu disampaikan, keluarga kami boleh diteguhkan, suami istri boleh saling diteguhkan dan dikuatkan untuk boleh bersama-sama setia kepadamu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa serta kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Setiap orang yang sudah berumah tangga pasti memiliki harapan rumah tangga yang dibangunnya kokoh, langgeng, berbahagia. Untuk mewujudkan itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan fondasinya, sebab fondasi menentukan kekokohan suatu bangunan menghadapi goncangan dan badai. Fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga atau keluarga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita akan menjadi keluarga yang sukses dan bahagia karena ada Yesus Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Firman Tuhan hari ini dari kitab Efesus pasal 5 ayat 31 sampai dengan 33 begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Untuk menyambut firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Cahyono, kita akan dipersiapkan dengan pujian Keluargaku Adalah Surgaku.
seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluarga kita adalah surga kita di dunia. Marilah kita akan membawa keluarga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan saat kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya berbicara kepada setiap hati kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih belajar tema kita di bulan Juli ini. Kita berbicara tentang keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang relasi dalam keluarga. Minggu ini kita berbicara tentang tantangan keluarga masa kini. Kita menyadari dalam kehidupan kita, dalam setiap masa, dalam setiap waktu, tantangan dalam kehidupan kita baik secara pribadi maupun ketika kemudian kita melihat kepada kehidupan keluarga. Tantangan selalu ada, bahkan tantangan-tantangan semakin besar yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Belum lagi ketika kemajuan teknologi pun ternyata memberi dampak, memberi peran terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya persoalan-persoalan, tantangan-tantangan tersendiri dalam kehidupan keluarga.
Dan kita menyadari termasuk ketika sekarang, bagaimana ketika pandemi ini juga belum usai. Ada tantangan tersendiri ketika kita melihat tentang pekerjaan, tentang perekonomian, tanpa kita pungkiri bahwa bagaimana ketika terjadi penurunan pendapatan, penurunan pemasukan pasti juga akan memberi dampak tersendiri dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, ketika dalam kehidupan kita tidak menyikapi dengan bijak apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita sekarang ini, maka hal ini akan menjadi kerentanan tersendiri dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita sekalian. Apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang seringkali datang menimpa kehidupan keluarga dari luar. Tetapi tidak sedikit pula persoalan tantangan dalam kehidupan keluarga justru berawal atau datang dari dalam diri keluarga itu sendiri. Oleh karena itu saat ini ketika kita berbicara, kita melihat tantangan keluarga masa kini. Pada saat ini saya rindu untuk kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Bagaimana bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kehidupan kita. Jikalau dalam dunia kesehatan, bagaimana seringkali mengajarkan, memberitahukan bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki imun. Imun ini yang kemudian bermanfaat bagi tubuh seseorang atau tubuh manusia untuk melawan kemungkinan munculnya penyakit dalam dirinya. Ketika manusia sesungguhnya memiliki imunitas untuk dia melawan kemungkinan datangnya penyakit terhadap dirinya, sesungguhnya kehidupan kita, kehidupan keluarga kita pun memiliki imun. Oleh karena itu apa yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan ini sesungguhnya menjadi imun yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Rasul Paulus ingin mengungkapkan bagaimana memperkuat hubungan dalam keluarga atau bagaimana ketika hal ini menjadi imun dalam kehidupan keluarga, hal ini akan menjadi sebuah kunci supaya kehidupan keluarga itu mampu untuk mereka menjalani kehidupan terhadap kerentanan munculnya persoalan di dalam kehidupan keluarga. Apa yang sedang diajarkan, apa yang sedang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan mengatakan dari Efesus pasal yang kelima, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau kita melihat sebelumnya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan untuk menghormati Kristus
hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Kalau kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, ketika Rasul Paulus mengungkapkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Ketundukan istri termasuk menghormati dan mentaati suami yang didasarkan atas kasih kepadanya. Mereka harus melakukan hal ini sebagai ketaatan kepada kekuasaan Allah yang memerintahkannya supaya mereka melakukannya seperti kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah menyinggung tentang relasi. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak berbicara tentang yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Dan ketika kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada seorang istri, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ketundukan di sini bukan oleh karena seorang istri lebih lemah atau seorang istri lebih rendah, tetapi ketundukan di sini oleh karena sebagai wujud ketaatan kepada Allah, sekaligus menunjukkan tentang kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Seorang istri memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Seorang istri memiliki peran yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan keluarga. Tidak sedikit bagaimana seorang istri memiliki tanggung jawab yang sungguh besar. Bukan hanya tentang mengandung, melahirkan, membesarkan, seringkali lebih banyak peran seorang istri pun mendampingi suami ketika Tuhan mempercayakan anak, mendampingi anak, mengajar dan lain sebagainya. Tetapi ketundukan di sini yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan tidak sedang memposisikan seorang istri pada posisi yang lemah, pada posisi yang rendah, tidak. Oleh karena itu dalam ayat 21 Rasul Paulus sudah mendasarkan sebagai bentuk untuk saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Dan seorang istri tunduk taat kepada suami sebagaimana tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau kita melihat di dalam Amsal 31, Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kemudian Amsal 31 ayat yang ke-30. Firman Tuhan dituliskan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal memberikan sebuah gambaran tentang seorang istri yang dapat menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Tuhan. Seorang istri yang cakap, bagaimana dia melebihi permata. Dikatakan ia lebih berharga daripada permata. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Bagaimana ketika seorang istri, ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi istri yang dipuji-puji.
Amsal memberikan sebuah gambaran yang jelas. Jadi ketundukan seorang istri bukan karena seorang istri lebih rendah, seorang istri lebih lemah, tidak. Karena seorang istri sadar tentang siapa dirinya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan terhadap dirinya, dan dia merendahkan diri untuk dia tunduk, untuk dia taat kepada suami. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30, bagaimana seorang suami pun juga memiliki tanggung jawab kepada seorang istri. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rasul Paulus mengungkapkan seorang istri harus tunduk kepada suami sebagaimana tunduk kepada Allah dalam kerendahan hati. Dan bagaimana seorang suami juga memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk mengasihi istri. Sebab tanpa kasih ini, maka seorang suami akan menyalahgunakan keunggulan dan kepemimpinan mereka. Bagaimana ketika seorang suami tidak memiliki kasih terhadap istri, maka ini yang sering kali terjadi. Bagaimana ketika suami kemudian memandang rendah, ketika suami begitu mudah untuk kemudian berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap istrinya. Sehingga firman Tuhan mengajarkan ketika seorang istri harus tunduk oleh karena kerendahan hati sebagaimana tunduk kepada Allah, suami memiliki tanggung jawab untuk mengasihi istri. Bagaimana hal ini juga menjadi bagian dari apa yang diajarkan oleh firman Allah dalam kehidupan kita. Dan hal ini harus dilakukan sebagaimana seharusnya, karena akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban lain dalam hubungan suami istri. Sebab perasaan kasih tersebut memang sangat khusus dan istimewa yang dikehendaki bagi seorang istri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih yang dituntut Allah dari pihak suami untuk kepentingan istrinya akan mendatangkan ketundukannya, dan ia yang dituntut dari seorang istri kepada suaminya. Dan sebaliknya, ketundukan dari sang istri akan mendatangkan balasan yang berlimpah dari kasih sang suami yang ditetapkan Allah sebagai hak sang istri. Oleh karena itu, bagaimana demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama tubuhnya sendiri. Inilah alasan mengapa suami harus mengasihi istrinya dalam kasih yang sebaik dan sehangat mungkin, sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Terlebih suami sebagai kepala keluarga atau imam dalam keluarga harus dapat menjadi teladan bagi kehidupan keluarga. Ada sebuah hubungan yang harus terus-menerus dibangun dalam kehidupan
keluarga. Minggu yang lalu kita berbicara tentang relasi, dan minggu ini kita belajar untuk kita membangun hubungan yang lebih kuat, hubungan yang lebih erat, sebuah hubungan timbal balik yang didasarkan saling merendahkan diri satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pasangan yang merasa direndahkan oleh pasangannya, tetapi setiap pasangan menyadari seorang istri harus tunduk kepada suami sebagaimana tunduk kepada Allah. Seorang suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Karena tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi tubuhnya. Sehingga suami memiliki tanggung jawab untuk mengasihi istri. Bapak Ibu Saudara, tema kita kerentanan keluarga pada masa kini, tantangan keluarga pada masa kini. Tantangan kehidupan kita semakin berat. Tantangan kehidupan keluarga masa kini semakin berat. Seringkali apa yang datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, tantangan yang datang dari luar keluarga kita, jikalau kehidupan keluarga kita tidak kuat dalam kita membangun sebuah hubungan yang kuat dalam kehidupan keluarga kita, ibarat ketika tubuh kita, imun tubuh kita tidak kuat, maka akan sangat mudah untuk kita mengalami sakit penyakit. Demikian juga keluarga. Ketika keluarga tidak memiliki imun yang kuat, tidak ada kasih, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan dalam kehidupan keluarga, maka masalah sekecil apapun yang datang akan sangat mudah untuk kemudian menjadi konflik yang besar bagi kehidupan keluarga kita. Tetapi jikalau kehidupan keluarga kita membangun hubungan yang dekat satu dengan yang lain, ketika seorang suami, ketika seorang istri sungguh-sungguh membangun hubungan yang benar seperti apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya sebesar apapun persoalan yang datang menimpa keluarga kita, ketika kita menjalani bersama-sama, terus menjalani bersama-sama, selalu menjalani bersama-sama, maka kita akan dimampukan oleh karena kita saling menjaga, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Setiap kita yang memasuki kehidupan keluarga, pasti kita mengharapkan sesuatu yang indah dalam kehidupan keluarga kita. Kita mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi terkadang kita lupa untuk kita membangun sebuah hubungan yang kuat, sebuah hubungan yang benar dalam kehidupan kita. Kalau saat ini Anda merasakan sepertinya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga Anda terlalu sulit terjadi, maka Anda harus kembali bersama, melihat kembali komitmen Anda, harapan Anda dahulu. Ketika Anda rindu untuk menjalani hidup bersama, kemudian Anda masuk dalam kehidupan keluarga. Kebahagiaan sesungguhnya sangatlah dekat dalam kehidupan, setiap kehidupan keluarga Anda sekalian. Kebahagiaan bukan untuk dicari, tetapi kebahagiaan harus diciptakan di dalam kehidupan keluarga. Dan setiap Anda, suami, istri, Anda memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun, menumbuhkan kebahagiaan itu di dalam kehidupan keluarga Anda
berdasarkan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang istri, tunduklah kepada suami, bukan karena Anda lebih rendah, bukan karena Anda lebih lemah, tetapi ketundukan Anda kepada suami oleh karena Anda menyadari tentang kerendahan hati yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ketundukan Anda kepada suami oleh karena Anda tunduk kepada Kristus. Dan Anda sebagai seorang suami mengasihi seorang istri, sebuah tanggung jawab bagi setiap suami, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi jemaatnya. Tanggung jawab setiap suami untuk mengasihi istri. Ketika hal ini terbangun, seorang istri menempatkan dirinya dengan benar, menempatkan suaminya dengan benar. Ketika seorang suami menempatkan dirinya dengan benar, menempatkan seorang istri dengan benar, saya sungguh percaya kebahagiaan sangatlah dekat dalam kehidupan keluarga Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan, bukan sesuatu yang mudah menjalani kehidupan keluarga jikalau kami tidak senantiasa membangun komitmen dalam kehidupan kami untuk kami saling menjaga, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Bukan sesuatu yang mudah menyatukan dua hati yang berbeda, karakter yang berbeda. Oleh karena jenis kelamin yang berbeda pun, yang seringkali menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi ketika kami menempatkan diri kami, menempatkan pasangan kami seperti apa yang Engkau ajarkan melalui kebenaran firman-Mu, kami sungguh percaya harapan-harapan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga akan terwujud oleh karena apa yang kami nyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, teruslah belajar untuk senantiasa menempatkan diri, menempatkan pasangan dengan benar, dengan tepat seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka Anda akan sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga Anda. Kebahagiaan bukan untuk dicari, tapi kebahagiaan harus diciptakan oleh setiap Anda, oleh setiap suami, oleh setiap istri dalam kehidupan keluarga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas setiap kehidupan keluarga Anda. Teruslah bertumbuh dalam kasih, dalam ketundukan untuk saling merendahkan diri satu akan yang lain dalam kehidupan Anda sekalian, dan nikmatilah keindahan, kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan atas setiap kehidupan keluarga Anda sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Good.
Terima kasih kita sudah beribadah bersama-sama di rumah dengan keluarga kita. Tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.